Hai semuanya, kita berdua habis nonton film Woman from Rhode Island dan ini opini kami. Jadi kali ini spesial banget hari ini. Kita nontonnya gratis, free, dan bareng sutradaranya juga, yaitu Jeremiah Nyang-on. Jadi ini juga program dari Kemendikbud ya, free-nya. Jadi film ini mungkin karena menang FFI Memang membawa budaya Indonesia kan. Jadi mungkin dari Kemendikbud juga ingin banyak orang juga biar bisa nonton film ini gitu. Jadi dikasih gratis untuk nanti biar yang dikasih nonton gratis nih biar bisa ngajak orang-orang lain gitu loh, buat nonton bareng juga. Salah satunya kita nih menyampaikan informasinya kepada kalian wajib banget untuk nonton film yang satu ini, jangan sampai kelewatan. Dan ini sedikit cuplikan kita habis nonton kita tadi ke suasana ramainya suasana ramainya nobar bareng. Terus ada juga Jeremias. Kita juga sempat foto bareng sama beliau. Kita tunjukin fotonya di sini. Film ini disutradarai oleh Jeremias Nyang-on dan fun fact, dia juga orang Kalimantan Barat ya, tempat khususnya kita di kota Pontianak, tempat Betul. kita tinggal juga di sini sekarang. Kita kayak ngerasa wow gitu. Karena ada orang yang hebat ya yang bisa bikin film yang menang banyak award gitu. Tapi berasal dari daerah kita sendiri gitu. Itu jadi penyemangat kita juga generasi mudanya biar bisa berkarya juga kayak beliau gitu. Dan aku mau bahas sedikit tentang sinopsis film ini Jadi film ini nih bercerita tentang, jadi kita di awal film tuh dibuka tentang seorang bapak yang meninggal namanya Abraham. Terus kondisinya di sana mereka belum dikuburkan sampai 8 hari. Karena beliau itu punya wasiat. Jangan kuburkan saya sebelum Martha pulang. Nah, Martha ini adalah anaknya. Dan anaknya itu di hari ke-9 akhirnya pulang karena merantau dari Malaysia, jauh ya. Upacara penguburan selesai, kan Martha akhirnya stay di sana kan. Tapi saat itu juga Martha tuh punya gejala yang menunjukkan kalau dia punya trauma gitu. Mungkin ada sesuatu terjadi di tempat kerjanya di sana di Malaysia, dan hal itu juga diperparah karena keadaan kondisi lingkungan di sana juga itu sebenarnya tidak kondusif memang untuk dirinya. Itu sih Nun. Nah, untuk pemain-pemainnya sendiri itu keren-keren banget. Orang lokal di NTT. Iya betul. Khususnya di Rote. Orpa sebagai ibunya Martha. Nah, itu diperanin oleh Melinda Desi Odoe. Martanya sendiri yang diperanin sama Irma Rihi. Terus ada Berta. Nah, diperanin sama Bani Salom. Nah, ini ketiga karakter yang benar-benar jadi pemeran utamanya lah ya. Iya betul. Ada masih banyak sih lagi pemainnya, tapi ini kita mau nyebutin 3 yang benar-benar jadi center of film ini sih. Oke, jadi menurut kamu film ini setelah nonton ya, first impression yang kamu rasain apa? Pertama, ini mungkin triggering bagi penyintas kekerasan seksual. Aku sendiri aja ngerasa ada beberapa part yang emang gak nyaman untuk diri aku sendiri gitu. Iya betul. Itu sih first impression aku. Iya. Terus juga aku ngerasa film ini di awal tuh Nun, ceritanya memang kita nggak dikasih masalah utamanya itu. Karena adegan pembuka itu kayak gimana kondisi riwahnya nunggu upacara penguburan selama 8 hari gitu. Tapi kita nggak dikasih petunjuk sebenarnya ceritanya ini tentang apa gitu. Si Martha ini yang ditunggu-tunggu ini kenapa lama gitu. Itu pas di awal-awal aja ya. Walaupun di pertengahan sampai akhir kita udah dapet benang merahnya seperti apa. Nah, mungkin first impressionnya juga wajar sih kenapa film ini dapat banyak awards. Karena aku juga setuju kalau memang film ini dapat banyak award. Selain ngebahas isu sosial yang ada yang banyak dialami oleh masyarakat,
culture budayanya juga diangkat di sini. Betul. Itu ngebuat aku kayak ngerasa wah. Iya, dan secara looks Nun itu memang benar-benar wah gitu. Aku bisa ngeliat keindahan NTT di sini. Di Rote khususnya. Iya. Gimana nggak bangga gitu jadi orang Indonesia gitu. Kayaknya setelah nonton ini, wow, budaya Indonesia itu beragam banyak sekali. Iya. Tapi juga di film ini juga bisa ngeliatin dua sisi mata koin ya. Dua sisi koin di mana ada keindahan alamnya, tapi di situ ada sisi buruk gitu dari ceritanya, dan di sini diceritakan. Nah, menurut kamu plusnya dari film ini apa, Non? Boleh jujur, sinematografinya sangat memanjakan mataku banget karena cerita ini kan memang sedih, kelam dan lain-lain. Betul. Penggambaran, pengeditan dan lain-lain itu kayak kerasa banget. Juga bagian dari sinematografinya kan memang udah bagus tuh kan. Terus bagian mereka nih secara film tuh lebih banyak long shot gitu, Non. Jadi adegannya panjang gitu kan. Kita kayak dibawa dalam suasana, tapi kita nggak dikasih apa ya? Kalau di film tuh kita nggak dikasih cut to cut antar adegan gitu. Nah, aku tuh kayak aktingnya solid banget. Kenapa? Karena menurutku saat mereka casting itu pemilihannya sangat-sangat tepat, Wahyu. Menurutku casting dari mereka itu dipilih sangat-sangat pas dengan karakter yang mereka peranin di film ini. Apalagi orangnya orang lokal 100% orang lokal semua. Maksudnya tidak ada artis yang terkenal. Iya, nggak ada bintang-bintang film yang memang udah sering main film gitu kan. Tapi kita nggak tahu juga di sana memang udah sering main film atau enggak gitu. Tapi aku appreciate itu karena emang semua pakai orang lokal, bahasanya juga keren abis. Iya memang. Jadi ngeliatin budaya timurnya sekali kalau di film ini. Terus juga film ini berani untuk mengangkat tema tentang kekerasan seksual, dan di sini tunjukkan kalau memang pelaku kekerasan seksual tuh mayoritas kebanyakan kasus itu terjadi karena ulah orang terdekat. Itu sih, itu yang itu di lingkungan keluarga. Betul, tetangga atau sekitar lah pokoknya. Betul. Kita udah ngebahas plusnya, sebenarnya plusnya masih banyak lagi sih. Tapi itu dari poin-poin penting dari kita berdua ya soal poin plusnya. Nah, lanjut ke poin minus dari kamu nih. Minusnya apa sih film ini? Pasti ada dong. Pasti. Sih. Tapi kalau dari aku tuh mungkin yang aku ambil dari sisi ini dari sisi beberapa plot hole yang nggak terjelaskan di sampai akhir film gitu. Mungkin untuk teman-teman yang udah nonton itu mungkin ngerasa kalau di endingnya ketika mereka demo itu mungkin nggak terjelaskan ini mereka sebenarnya demo tentang apa gitu, karena dari adegan-adegan sebelumnya juga nggak ada petunjuk sama sekali ya, Non, menurutku ya. Atau maaf kalau memang aku terlewat, tapi memang di situ aku ngerasa nggak terjelaskan. Kalau menurut kamu? Ya sama, banyak-banyak plot hole yang juga nggak dipecahkan kan di situ. Kayak siapa sih pembunuh Berta? Karena memang banyak adegan adegan yang triggering, kita nggak tahu nih film ini versinya udah banyak di-cut atau enggak. Versi aslinya udah banyak di-cut atau enggak, kita juga nggak tahu. Kita nggak sempat nanya langsung sama Jeremiasnya. Ada beberapa cut, walaupun tadi aku udah sempat memuji sinematografinya oke. Tapi di sini ada beberapa adegan yang menurut aku kayak sebenarnya aku butuh yang kayak adegan yang seamless gitu. Adegan cut yang seamless. Cuman kayak aku nggak tahu ya ini terlihat di kalian, bagi kalian yang udah nonton atau enggak, tapi kalian tahu nggak adegan yang pas negosiasi kebakaran adat. Negosiasi adat karena rumahnya kebakaran sama ibunya Marta. Nah itu kan di situ kan berpindah ngomong, di shoot bagian kancing, tiba-tiba ke baju bapak itu lagi dan sampai ke mukanya. Kayak nyending, ya udah sih diputar gini aja. Itu aja sih palingan, nggak ada yang aneh-aneh kalau komen aku. Cuman itu kayak agak kenotis kan, agak kenotis gitu. Karena sebelumnya juga ada loh adegan yang yang seamless gitu sebenarnya. Kayak misalnya yang pas masak air nira buat gula merah itu. Nah itu kan
seamless tuh dari Iya. awalnya itu. Terus juga pas adegan diskusi itu juga, tapi dia shoot dari celana. Iya Pindah yang item itu, tuh kan. ya, makanya Itu masih enak gitu. Karena Ya, nggak tapi terlalu kayak, berasa. mending pakai footage yang lain aja gitu. Itu aja sih. Itu aja sih. Nah, dari kamu ada lagi nggak nih minusnya? Kalau dari aku nggak ada sih, karena memang film ini sebenarnya bukan film komersial yang ketika habis nonton film itu bakal terhibur gitu ya ujungnya, karena memang Hihi, pulang ke rumah malah kita kayak diskusi panjang lagi. Oh, ini kenapa kayak gini ya? Ini Iya. kenapa gini? ya ini film yang menumbuhkan apa ya, ruang diskusi lah setelah ditonton. Karena memang banyak pertanyaan yang muncul juga gitu kan, karena ada juga banyak budaya yang kita baru tahu juga gitu kan, dan ini memang cocok lah buat Yap. orang-orang yang udah bosan nonton film horor ya kan. Dan kebetulan minggu ini kita baru Diserbu. nonton ini aja dan banyak banget diserbu sama film horor Indonesia. Aku kayaknya rehat dulu sejenak dari film horor Indonesia. Iya. Tapi katanya ada yang rekomen, bakal kita coba nonton juga nanti. Ya, untuk teman-teman yang pengen nonton film dengan suasana yang baru gitu kan, ini memang filmnya nggak menguras emosi ya sebenarnya. Jadi ya coba diberi kesempatan lah film ini untuk ditonton gitu, karena memang unsur budayanya yang memang jadi bisa kita pelajari gitu kan budayanya. Banyak banget. Terus juga kita juga ditampar dengan keadaan masyarakat tentang kekerasan seksual gitu. Nah, rating dari kamu nih. Oh iya, dari rating dari aku mungkin 7,5 deh untuk film ini. Dari kamu? Dari aku 8 karena emang oke banget. So, kalian yang udah nonton bisa banget diskusi di kolom komentar kita soal film ini. Entah kalian punya pendapat baru, pendapat yang mungkin berbeda sama kita. Sama kita, kalian bisa banget discuss karena tujuan kita di AW Movie Journal ini juga menumbuhkan ruang discuss. Jadi nggak sekedar kita memberi, tapi kita butuh juga feedbacknya. Maksudnya tanggapan dari kalian. Kita bisa jadi teman online yang diskusi tentang perfilman di Indonesia. Itu harapan kita juga sih. Iya betul. Aku juga mau bilang terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang udah sering nonton, yang balik lagi mau nonton video-video kayak gini, yang udah subscribe juga. Karena apa ya, kita nggak berharap banyak juga sih dengan ini, tapi kita pengen pengen membuka ruang diskusi juga buat teman-teman yang memang suka nonton film gitu. Mungkin segitu aja diskusi kita soal film Woman From Rote Island. Buat teman-teman yang belum nonton, segera nonton. Karena ini bagus banget. Iya, Buat yang udah nonton, boleh nih diskusi di kolom komentar. Udah, itu aja. Nah, untuk itu see you in the next video.